يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu organ tubuh kita yang wajib kita jaga adalah hati kita. Setiap mukmin wajib untuk menjaga hatinya, karena keselamatannya di akhirat kelak tergantung pada hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari syahwat, selamat dari syubhat, selamat dari penyakit-penyakit yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan hati tiada lain adalah dengan cara kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat merusak hati. Dan di antara perkara yang bisa merusak hati kita adalah mata. Mata yang kita lepaskan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mata merupakan jendela dari hati kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa menundukkan pandangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka senantiasa menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Dan katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka senantiasa menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Karena ya akhwal Islam, ketika seseorang tidak menjaga pandangannya, melepaskan pandangannya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan berpengaruh besar, berdampak besar pada hatinya. Ketika seorang tidak peduli dengan apa yang ia lihat, bahkan ia mengikuti hawa nafsunya untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan cabut cahaya yang ada di hatinya, sehingga ia pun akan kesusahan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, sehingga dia pun susah untuk menghafal Al-Quran, susah untuk menghafal hadis, susah untuk menghafal ilmu, disebabkan oleh mata yang tidak dia jaga. Kalaupun ia bisa hafal Al-Quran, Allah akan cabut kelezatan Al-Quran tersebut dari hatinya. Kalaupun ia hafal Al-Quran, Allah jadikan ia tidak paham dengan apa yang ia baca, karena Al-Quran hanya cocok untuk hati yang bersih dan bening. Umat Islam, menjaga mata merupakan perkara penjagaan yang perlu dan penting untuk kita lakukan. Karena kata Ibnu Qayyim, mata merupakan jendela dari hati kita. Ketika seseorang melihat sesuatu, maka ia akan berpikir, dan pikiran itulah yang akan merubah sesuatu yang kita lihat menjadi niat. Lihatlah, ketika kita melihat sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka akan muncul keinginan dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan muncul keinginan dalam diri kita untuk bertakarrub, beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika kita melihat sesuatu yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul keinginan dalam diri kita, keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya akhwat Islam,
Barang siapa yang ingin memelihara mata dan hatinya, memelihara keimanan dan memelihara hatinya, penting untuk memelihara matanya. Sehingga dengan memelihara mata ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebeningan di hati kita, dan kebeningan hati itulah yang akan membuat keimanan yang ada di hati kita tetap terjaga, sehingga kita pun mudah untuk beribadah kepada Allah, kita pun mudah untuk takut kepada Allah, kita pun mudah untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan tetapi ketika kita lepaskan pandangan kita kepada sesuatu yang diharapkan oleh Allah, maka cinta kita yang awalnya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berubah seketika. Karena ya akal Islam, hati itu bagaikan bejana yang berisi penuh dengan air. Ketika dimasukkan batu ke dalamnya, maka akan keluar air yang berada di dalam bejana tersebut. Demikian pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada pada hati kita. Ketika kita masukkan noda dan maksiat, maka akan berkurang pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam, cinta itu sangat dipengaruhi oleh pandangan mata. Ketika kita senantiasa melihat sesuatu yang dicintai Allah, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan makmur dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika mata kita hanya melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecintaan kita akan hilang, dan di hati kita akan diberikan noda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba al-'abdu nukitat nuqtatun sawda'u fi qalbihi." Ketika seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada tinta atau noda hitam di hatinya. Wa taba subila qalbuhu, apabila dia bertaubat, maka noda hitam tersebut akan hilang. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu, akan tetapi jika dia tidak mau bertaubat, justru menambah dosa dan maksiat, maka noda yang ada di hatinya akan bertambah, sehingga lama-kelamaan hati pun akan hitam oleh noda tersebut. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud oleh firman Allah, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, justru apa yang mereka lakukan tersebut menutupi hati mereka disebabkan oleh noda dan dosa mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa zid wa annim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Umat Islam, Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan 4 macam racun hati, beliau menyebutkan salah satu di antaranya adalah mata yang dilepaskan untuk melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan sesuatu yang haram. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak bermanfaat saja bisa meracuni hati kita, lalu bagaimana halnya ketika kita melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka subhanallah ya akhal Islam, Allah ciptakan mata kita bukan untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan mata kita agar kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayat-ayat Allah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lautan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, agar kita mengerti, agar kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.